Pak Ari, tadi Bapak sedikit mention soal illegal operator. Mungkin Bapak bisa elaborasi sedikit seperti apa dan ancamannya sebesar apa sih untuk provider kita yang ada saat ini? Ya, jadi illegal operator sudah barang tentu tadi ilegal ya, tidak memenuhi semua ketentuan dalam penyelenggaraan jasa internet ya, yang dikeluarkan dari Kementerian Kominfo. Tentunya penyedia ilegal ini sudah pasti mereka akan bisa meng-cutting banyak perizinan, banyak biaya gitu ya, yang dibutuhkan dalam penyediaan layanan, walaupun memang jelas berdampak kepada kualitas. Tentunya tidak ada jaminan kualitas juga kepada pelanggan. Tidak ada jaminan kualitas, mungkin juga after sales-nya juga tidak terbangun. Tapi di beberapa area dan bahkan cukup banyak, utamanya adalah lokasi-lokasi terpencil yang memang bisa menarik juga akhirnya kepada pengguna untuk menggunakan illegal operator. Ancamannya tentunya untuk provider-provider yang license gitu ya, atau yang mengikuti kepada ketentuan seperti PN Icon Plus dan juga banyak provider-provider besar, tentunya ini akan menggerus pasar gitu ya. Sementara seluruh provider besar termasuk Icon sudah pasti fully compliant terhadap regulasi. Semua prosedur perizinan kita penuhi dan bisa tergerus oleh illegal operator. Nah ini mungkin ancaman terhadap providers gitu ya. Nah memang ada banyak langkah yang bisa dilakukan dan saya rasa PN Icon Plus dan juga seluruh provider juga membuat suatu inovasi-inovasi gitu ya. Kemudian juga kolaborasi untuk bisa mempertahankan gitu ya, atau bahkan bisa merebut pasar dari illegal operator. Karena sudah pasti nanti dari perusahaan yang sudah investasi ini menjadi satu ancaman untuk return finansialnya, kemudian juga jaminan kualitas kepada pengguna juga nanti akan tidak bisa dijamin gitu ya. Nah, solusi yang misalkan dibangun, misalnya kita buat ya solusi lainnya yang inovatif. Ada edukasi-edukasi juga kepada pelanggan gitu ya. Sampai kita kolaborasi antar provider gitu untuk bisa menyasar kepada segmen-segmen di lokasi-lokasi yang di lokasi terpencil gitu ya, tempat dari illegal operator itu biasanya ada. Nah kami PN Icon Plus ini khususnya karena mempunyai kelebihan dari sisi infrastruktur PLN ya, yang bisa mengakses sampai ke tempat-tempat terpencil ya, kita membuat bisnis case yang mengakses sampai lokasi-lokasi terpencil tersebut. Misalnya beberapa lokasi yang terpencil kita bangun, bahkan pulau-pulau yang sudah ada infrastruktur kelistrikan kita bangun. Seperti misalnya ada Natuna, ada Pulau Sebatik di Kalimantan Utara, ada pulau-pulau misalnya di sekitaran Bangka Belitung, Pulau Lepar gitu ya. Ini kita bangun untuk bisa mengutilisasi atau memanfaatkan infrastruktur ketenaga listrikan sekaligus juga masuk memberikan layanan kepada lokasi-lokasi terpencil tersebut daripada disediakan atau diambil marketnya oleh illegal operator. Beberapa lokasi misalnya Gunung Kidul gitu ya kalau di Jawa gitu, ini lokasi-lokasi di pesisir selatan Jawa, ini pun juga kami bangun coverage di sana untuk memberikan pilihan legal operators yang tentunya kualitas dan keandalan menjadi satu jaminan dari kami gitu ya, khususnya PN Icon Plus kepada pengguna. Baik, faktor apa sih Pak yang sebenarnya membuat bertumbuhnya illegal operator ini? Apakah memang karena provider legal yang ada ini memang belum masuk ke daerah tersebut? Ada beberapa faktor, salah satunya memang betul, jadi ada provider legal yang belum masuk gitu ya. Yang kedua ya edukasi misalnya gitu ya, edukasi dan kepada pengguna gitu ya, sehingga pengguna menggunakan illegal operator. Tentunya karena tidak ada jaminan kualitas, harga pun juga bisa sangat sangat ekstrim gitu ya, harga yang ditawarkan kepada pengguna. Nah ini yang menyebabkan illegal operator itu tumbuh. Nah tadi solusinya adalah kita juga masuk membuat solusi-solusi yang inovatif gitu ya. Artinya harga juga masih terjangkau tapi dengan kualitas yang bisa kita jamin. Sehingga bukan hanya sekedar menerima layanan internet gitu ya. Kemudian nanti nggak ada jaminan, pindah kapanpun gitu ya. Nah ini kita buat yang masih terjangkau harganya tapi kualitasnya sudah bisa dijamin kepada pelanggan. Baik. Ini mungkin fighting kepada illegal operator seperti itu yang tentunya kalau kami lihat dari lesson learn-nya ya selalu didorong buat inovatif gitu ya, menangkap seluruh segmen pasar termasuk juga lokasi-lokasi yang agak sedikit terpencil, remote di mana illegal operator itu tumbuh gitu. Baik, apakah ini artinya memang regulasi di bidang ini belum terlalu kuat untuk bisa memberikan ganjaran kepada para pelaku illegal operator ini? Ya, dalam hal ini bukan hanya regulasi tapi juga penegakan regulasi ya. Ini yang juga harus menjadi PR bersama kita semua di
Indonesia ini dalam menyikapi illegal operator, sehingga penetrasi illegal operator ini tidak menggerus gitu ya operator yang legal seperti kami dalam membangun bisnis yang sehat di Indonesia gitu. Jadi ada penegakan regulasi, kemudian secara umum terkait dengan regulasi internet broadband sendiri, kami juga sering komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika gitu ya, untuk secara selektif gitu izin ini diberikan kepada yang bisa memberikan kualitas yang baik. Artinya tidak terlalu mudah juga regulasi ini dikeluarkan, license ini dikeluarkan, tetapi betul-betul selected dari sisi coverage gitu ya, jumlah pelanggan, after sales, dukungan dari sistem dan lain-lain yang bisa meningkatkan kualitas internet broadband di samping dari hanya sekedar membuka regulasi sebanyak-banyaknya kepada penyedia internet. Gitu. Baik, tadi Bapak sempat mention sedikit soal perizinan. Nah ini menarik, apakah perizinan yang diberikan ini sudah setara antara satu provider, terutama provider lokal dibandingkan dengan provider yang mungkin baru masuk ke Indonesia? Untuk perizinan ini sudah ada ininya ya, standar dari Kominfo. Secara tahapan-tahapan saya rasa ini sudah sesuai dan setara gitu. Jadi ini yang bisa memastikan iklim yang kondusif ini terus terjaga gitu ya. Mungkin perbedaan hanya dari sisi lamanya proses, tapi tahapan-tahapan proses dilaluinya sama. Semua requirement juga harus sama gitu ya, seperti dukungan after sales, network operation center dan lain-lain ya, ketentuan cyber security udah pasti itu berlaku juga di Indonesia, penyimpanan data. Ini yang harus fully comply dan berlaku kepada semua pelaku industri, baik itu lokal maupun juga dari luar. Mungkin ada sedikit perbedaan durasi proses di sana sini. Saya lihat masih dalam bentuk yang wajar gitu ya, selama prosesnya itu sama dilalui dan ketentuan bahwa setiap operator baik itu lokal maupun dari internasional bisa mendapatkan izin pun juga bisa diperlakukan sama gitu. Baik, terkait dengan durasi, apakah menurut Bapak durasi yang tadi katanya sampai 6 bulan untuk provider lokal ini sebenarnya masih bisa diperpendek lagi agar mungkin bisa sama dengan provider internasional yang masuk ke Indonesia? Untuk regulasi saya rasa sekarang sudah jauh improve ya, karena untuk lisensi yang dibutuhkan untuk setiap penyelenggara internet ini kan dikeluarkan pada saat apply pertama kali gitu ya. Seperti kami nih, PN Icon Plus, karena kami sudah running beberapa tahun, tentunya proses ini kan di awal dan kita akan proses renew setiap 5 tahun umumnya gitu ya. Nah tentunya sekarang saya lihat prosesnya lebih baik ya, kalaupun juga apply di saat ini mungkin juga akan sama-sama cepat baik lokal maupun juga di international provider yang masuk ke Indonesia gitu. Baik, urgensinya sebesar apa sih Bapak lihat untuk mungkin bisa terus memperbaharui masalah perizinan ini begitu kan? Apalagi kalau mendengar Icon Plus ini kan sebenarnya untuk dari perizinan sudah diberikan jauh sebelumnya, di awal begitu. Apakah ini perlu untuk dilakukan pengulangan seperti itu dan urgensinya seperti apa? Menurut saya sangat perlu ya. Jadi ini memastikan bahwa komitmen itu bisa terdeliver ya. Karena bisnis ini adalah bisnis yang fully kompetitif ya. Financial result gitu ya. Ini menjadi sangat penting buat pelaku bisnis seperti juga Icon dan seluruh provider. Sehingga apabila ada izin keluar kepada penyelenggara yang tidak produktif gitu ya. Nah, ini kan hanya sekedar menggerus market gitu ya. Kemudian juga secara nasional ya saya rasa tentunya juga kualitas tidak bisa terdeliver gitu ya kepada setiap pengguna dan secara bisnis resultnya juga akan kurang sehat gitu ya kepada provider-provider yang betul-betul sudah commit, invest untuk membangun coverage dan layanan di sini gitu. Jadi ini memang menurut saya sangat penting gitu ya untuk selalu mereview, bahkan sedari awal sudah lebih ketat seleksinya ketika memberikan izin betul-betul yang sangat capable dalam memberikan layanan kepada pengguna. Baik, kita tahu provider internasional besutan Elon Musk yaitu Starlink hadir di Indonesia dan semua mata akhirnya tertuju ke sana begitu. Untuk Icon Plus sendiri melihatnya seperti apa? Apakah melihat justru peluang yang lebih besar dari Starlink atau menjadi ancaman? Ya, jadi kami tadi melihat tidak ada satu solusi yang bisa fix menyelesaikan seluruh permasalahan digitalisasi di Indonesia. Artinya teknologi yang dibawa oleh Starlink, ya, satelit LEO, ini tentunya mempunyai satu segmen sendiri. Jadi ada segmen teknologi yang berbeda dengan fiber optik, khususnya yang kami fokus di dalamnya saat ini ya, dari PN Icon Plus. Segmen teknologi berbeda,
yang membuat teknologi ini akan lebih fit di lokasi-lokasi yang remote. Yang kedua adalah dari sisi segmen bisnis. Tentunya segmen bisnisnya pun juga saat ini berbeda gitu ya. Ini juga sangat penting gitu. Nah, sejauh ini memiliki satu segmentasi sendiri, kami melihat ini sebagai komplementer saja dari digitalisasi di Indonesia. Kami sebagai contoh nih Mbak Anneke, jadi sudah bangun kolaborasi juga dengan Starlink gitu ya. Jadi artinya kita bisa membangun solusi yang komprehensif fiber optik dengan satelit LEO-nya Elon Musk Starlink. Kami misalnya PLN Icon Plus membawa solusi ini kepada B2B solution, misalnya kepada lembaga, BUMN atau private companies dengan solusi yang sifatnya bundling. Karena sebagai contoh misalnya private companies, kantor-kantor cabangnya kan nggak hanya di pulau-pulau besar gitu ya. Lokasi-lokasi juga tersebar sampai ke pulau-pulau yang remote. Nah ini fiber optik nggak bisa akses sampai ke sana. Di sini kami membanding satu solusi yang terkoneksi keseluruhannya gitu ya, di mana di dalamnya ada Starlink yang menjadi pelengkap dari fiber optiknya Icon gitu. Baik, lalu sejauh ini kolaborasinya sudah seperti apa dengan Starlink? Karena Starlink juga baru mulai di Indonesia ya, sekitar bulan Mei kemarin kan baru launching. Namun di bulan mungkin sekitar bulan Juni kemarin kami sudah mulai membangun solusi tadi yang satu komprehensif solution antara fiber optik dengan Starlink, dan ini sudah ada business case yang real yang kami provide kepada market gitu. Baik, bisnis case seperti apa mungkin boleh dijelaskan sedikit? Bisnis case-nya adalah bisnis case konektivitas. Jadi konektivitas internet gitu ya untuk seluruh kantor, branch offices ya. Ini adalah segmen yang kami fokuskan. Pertama untuk Starlink adalah B2B. Jadi B2B bisnis untuk connectivity services kami kolaborasikan dengan Starlink untuk mengakses lokasi-lokasi yang remote gitu. Pilihan di sini ada tentunya. Pilihannya apakah kami juga kolaborasi dengan seluler, kolaborasi dengan VSAT konvensional ataupun dengan Starlink. Nah, kami sudah mencoba dengan Starlink dan ini sudah ada real case yang menjadi satu solusi yang kami deliver kepada pelanggan. Baik, lalu dengan masuknya salah satu provider seperti Starlink yang justru sudah menjadi rekan saat ini dengan Icon Plus, bagaimana Bapak melihat arah kompetisi di industri ini ke depannya? Kondisi industri ini dinamis ya. Jadi saat ini saya melihat ini kondisinya sangat kondusif ya. Even dengan adanya Starlink masuk, toh kami juga berpartner dan real business case-nya sudah terbangun. Kami membangun kolaborasi yang memang dibutuhkan juga oleh pelanggan. Kalau kami nggak dengan Starlink, mungkin juga kita nggak bisa mengakses lokasi yang remote tadi ya. Jadi ini yang tentunya dinamika yang harus dijaga. Di sini kami tentunya sebagai provider juga berharap kepada Kementerian Kominfo sebagai regulator agar iklim kondusif ini yang terus dijaga gitu ya. Selama iklim ini terus dijaga, saya rasa penetrasi digital, peran-peran dari provider lokal itu juga akan sangat tumbuh gitu ya. Dengan kehadiran teknologi baru, bahkan juga international provider seperti Starlink. Inilah iklim kondusif yang harus dijaga. Di sini peran regulator dan kita sama-sama menjaga iklim kondusif ini. Gitu. Baik, semoga menjadi pertimbangan juga regulator yang menonton dialog kita pada saat ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ari Rahmat Indra Cahyadi, Direktur Utama PLN Icon Plus, sudah bersama kami di Telco Insight Profit. Terima kasih Mbak Anneke.